Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu Cantik. Pagi, Bu. Pagi, Bu Aduh, Cantik. jangan bilang Ibu cantik, nanti kita nggak jadi belajar ini. Ayo, sudah dipersiapkan, bajunya dirapikan. Yang belum rapi, kita mulai belajar hari ini, belajar PPKN. Sudah? Masih ada yang belum rapi? Bentar, Bu. Penipis saya lepas, Bu. Jilbab saya. Tuh, adek. Bentar, Bu. Kancing baju saya lepas. Kenapa sampai jadi kancing bajunya lepas? Sudah, Bu. Sudah Sudah, selesai. siap, ready? Sudah, Bu. Oke, kita akan mulai belajar hari ini. Sebelum kita mulai belajar, coba kita doa dulu ya sebelum kita mulai belajar supaya lancar nanti kita mudah memahaminya ya. Coba adik dipimpin teman-temannya. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Sebelum kita mulai, kita mau nyanyi dulu. Gimana? Setuju? Setuju, Bu. Kok Itu, Bu, di sepi? bawah kursinya Bu Mala itu, Bu, Setuju. banyak sampahnya, Bu. Ayo malah sampahnya dipindahkan. Ya, Bu. Ini, Bu. Masa lagi kita belajar sama membersihkan, Bu. sampah-sampah? Sudah bersih, Bu. Bu ada itu Ya. aja yang suka senang nyanyi sekali dulu, cari ya. saya. Bu ada itu usil, Bu. Bu ada itu usil. Cukup. Sekarang perhatikan Ibu di depan. Jangan ada yang ngomong lagi. Kalau ada yang masih ngobrol, kita enggak jadi belajar. Kita ngobrol aja, ya. Gimana ini? Sudah siap belum belajarnya? Siap, Bu. Ya, Bu. Nyanyi apa, Ya, Bu? tidak ada lagi yang bicara ya. Ya. Ya, jadi kita akan menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Coba dipimpin sama Mala pimpin temannya menyanyikan Ya, lagu. Bu. Ayo teman-teman, kita hari ini menyanyikan salah satu lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Kita mulai, saya hitung 1, 2, 3. Garuda Pancasila, angkatlah mendukungmu. Patriot proklamasi. Habis semangat. Sedia berkorban untukmu. Pancasila dan Rakyat Makmur bangsa, pribadi bangsa, maju, maju, ayo maju, maju. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, jadi kita hari ini akan belajar tentang kasus-kasus pelanggaran HAM. Kira-kira ada yang tahu nggak masalah kasus pelanggaran HAM nih? Di kelas ini, ayo coba siapa yang tahu? Boleh angkat tangannya. Ya, silakan. merokok. Saya, Bu. Coba Mas Kia, coba apa itu kasus pelanggaran HAM? Bu. Kenapa? Buang sampah sembarangan, Bu. Buang sampah sembarangan. Boleh. Yang lain? Merokok, Bu. Ada lagi yang lain? Suka membuli Nah, nanti teman, kita- Bu. Seperti Ya, Bu Mala tadi, membuli Bu. teman. Pintar. Ada lagi yang lain? Ayo, satu lagi, terakhir. Saya, Bu. Ya, coba Jevi. Ya, suka menjelek-jelekan teman, Bu. Apa bedanya dengan membuli teman? Menjelek-jelekan teman merasa dia paling cantik, Bu. Temannya tidak cantik, Bu. Waduh, bahaya ini ya, bisa menimbulkan persaingan. Oke, kita hari ini akan menonton video. Ya, video yang kita akan tonton ini nanti kita akan analisis ya. Apa sih videonya? Nanti ada video tentang kasus pelanggaran HAM. Kira-kira sudah siap semua? Siap, Bu. Siap, Bu. Bersemangat?
Semangat. Bu. Asik nonton Oke, video. tapi sebelum kita lihat video, Ibu akan menjabarkan beberapa materi dari kasus pelanggaran HAM ini. Sudah siap menyaksikan? Sudah, Siap, Bu. Bu. Oke, sambil dicatat yang penting-penting ya. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Jelas. Ya, kalau nggak kelihatan maju ke depan. Jelas, Bu. Nah, tunggu ya, masih loading ya ini. Kita belajar. Nah, pendidikan apa Adek baca coba. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 12, Bu. Pinter. Lanjut lagi. Nah, ayo siapa yang bisa menebak ini gambar apa? Contoh-contoh pelanggaran HAM, Bu. Betul. Coba Yusuf. Nih ada gambar perempuan Yusuf cantik. Dia pajang apa itu apa kalimatnya? Yang mana, Bu? Nih ada wanita. Ya, nih ada perempuan ini. Kelihatan nggak? Oh iya, iya, Bu. Itu penggunaan senjata, Bu. Ya. Kemudian nih gambar apa lagi yang ini? Mahasiswa Demonstrasi demo, lah, Bu. Bu. Demonstrasi lah, Bu. Ya. Yang di bawah ini apa? Stop kekerasan, Bu. Ya, Anak. betul. Nah, hari ini kita akan bahas tentang pelanggaran HAM. apa? HAM. HAM. Singkatan dari apa? Hak asasi manusia, Bu. Pinter. Oke, kita lanjut lagi ya. Perhatikan. Nih. Coba Mala, baca Mala. C. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, lanjut lagi. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Oke, terima kasih Mala. Kita sambung lagi. Nah, ini ya, macam-macam kasus pelanggaran HAM. Tadi apa aja kalimat intinya dari itu? Apa ini? Kata-kata yang bisa digarisbawahi adalah bahwa pelanggaran Disengaja, itu Bu. sifatnya ya disengaja. Jadi kalau yang sengaja-sengaja itu tidak Tidak boleh, Bu. boleh. Oke. Tapi kalau sengaja minta nomor handphone kira-kira gimana? Boleh nggak? Bisa, Bu. Nanti ada yang mau minta nomor Yusuf, Bu. Aduh, siap-siap Yusuf ya, nanti di WA sama Adek. Kita lanjut. Marahin mau Coba Elis baca Elis. Ini apa Elis? Siap, Bu. Ya, 1. Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan apa ini? Pengingkaran. Pengingkaran kewajiban warga negara. Kemudian Terus? pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya kelalaian. Kelalaian. ya. Pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Nah, ini ya. Jadi pelanggaran hak adalah berarti merupakan akibat. Tuh, jadi tidak boleh kita melanggar hak. Berikutnya, ini sudah dicatat yang penting-penting ya. Sudah, Bu. Ya, lanjut. Ya, Lanjut. lanjut. Oke. Nah, faktor-faktor pelanggaran hak kita bergantian. Coba. Ira, baca Ira, nomor 1 Ira. 1. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Nah, siapa nih di kelas ini yang suka egois? Elis, Bu.
Kenapa dia egois? Kemarin Bu, dia kan Ade. terlambat Bu datang ke kantin, mau sodor duluan Bu. Orang kan antri Bu sesuai urutannya yang datang. Nah, ya, jadi tidak boleh bersikap egois. Siap, Berikutnya, Bu. coba Bu Nova Ade. baca Nova. Ya, mana Nova? Ya, baik Bu, siap. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, contohnya siapa yang bisa kasih contoh di sini? Coba Mas Kian, bisa nggak kasih contoh? Contoh rendahnya kesadaran berbangsa dan Saya bisa, Bu. Ya, coba Ira, ayo, come on. Nanti yang bisa kita kasih nilai plus-plus. Itu nggak mau ikut upacara itu, Bu. Bisa lah, Bu ya. Ya, bisa. Ada lagi yang Sering lain? itu. Saya Bu, saya Ya. Bu. Salah satunya contoh artis-artis itu Bu, mereka tidak menghargai peraturan dalam negeri Bu, karena mereka sering berbelanja di luar negeri, tidak meinikan barang dari dalam negeri sendiri Bu. Mereka tidak mencintai gitu. Iya. Ada lagi? Coba, siapa yang bisa menjawab? Satu lagi? Tidak membayar Coba, pajak. ya. Tidak bayar pajak. Ya, jadi sudah temannya kasih 3 contoh tadi ya. Yang pertama tadi tidak ikut upacara. Yang kedua, membeli produk dari Luar negeri Bu. negeri, tidak mencintai produk lokal. Yang ketiga tadi, tidak bayar Pajak. 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 Nah, kalau usia SMA sudah pada bayar pajak atau belum kira-kira? Belum, Bu. Belum. Bu. Belum. Bapak Tapi nanti Ibu kalau yang kamu- bayar. Oh, masih orang tua yang bayar. Ya, pajak itu nanti bermacam-macam bentuknya, ya. Jadi kamu bisa pelajari nanti, ya. Kalau sudah lulus sekolah, misalnya ada yang menikah, ada nih enggak yang kira-kira mau nikah cepat-cepat ini? Kira Bu. Nanti lulus sekolah mau Kira, Bu. menikah. Nah, itu Belum nanti belum harus- punya pacar. Adik Bu udah punya Oh, pacar. belum Bu. punya pacar. Adik udah punya pacar itu kelas. Belum Bu. Masih Ya, tidak Udah ada kakak jauh kelas lagi, kemarin Bu. Bu, kakak kelas kemarin Bu udah lulus. Oh, sudah lulus. Pacarnya. Iya, Oh, siap pacarnya dipinang adik, berarti Bu. ya. Ya, kita lanjut lagi. Nomor 3. Coba Nina baca Nina. Ayo Nina, jangan melamun. Sikap tidak toleran, Bu. Iya. Contohnya apa kira-kira teman-teman yang lain? Coba Yusuf, apa sikap tidak toleran itu? Mungkin kamu tahu? Menghidupkan musik sekeras-kerasnya, Bu, pada saat orang Wah, beribadah. betul sekali. Ada lagi yang lain coba. Mencampuri urusan peribadatan orang lain Bu. Iya, ada lagi? Suka berkicau di kelas, Bu. Hah, suka berkicau. Yang ngomong Dia terus, Bu. burung atau manusia? Ya, aduh, cerewet rupanya temannya ya. Ya, ngomong terus di Oh. kelas, Bu. Mengganggu Mau orang. ngomong terus. Memaksakan Siapa di kelas ini yang kehendaknya hobi Bu. Itu Bu ngomong? Ade, itu Bu Ade. Nah, adek lagi. Elis, Bu, Ada tadi, apa Bu. ini adek dengan Yusuf ini? Ya, wah, Yeay. bahaya ini. Oke, kita lanjut Ye, lagi ye. ya, sambil diperhatikan. Yang nomor 4, coba Ira lagi deh, baca Ira. Menyalahgunakan kekuasaan Bu. Contohnya. Ya, tuh kita lanjut lagi. Coba baca. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. Nah, apa contohnya tidak tegasnya aparat penegak hukum ini gimana? Polisi itu ya Bu ya. Polisi yang Ya, ada yang sering itu Bu, pungli itu Bu. Saya oh, pernah pungli, boleh. pernah Yang lain, lihat ayo, lihat coba. di televisi itu Bu. Nah, ungkapkan pendapatnya, jangan takut, jangan ragu, ya. Pejabat yang Semakin sering kamu korupsi aktif- Bu. Oke, korupsi. Ya, yang lain? Ya, jangan main HP ya di kelas ya. Perhatikan Ibu di depan. Rasain Ya. jangan malah main HP terus. Ya, Bu, penyalahgunaan Tuh. kekuasaan itu ketua kelas itu ya Bu ya. Bisa ya ketua kelas yang itu Bu. ngapain ketua kelasnya dulu? Ngapain dulu? Ya, kita tidak bisa langsung menyalahkan ketua kelas, harus ada perbuatannya dulu yang sifatnya ya. menyalahgunakan kekuasaan. Misalnya gimana? Ketua kelas memaksa bayar iuran kelas 50.000 1 bulan misalnya begitu. Nah, itu kan tidak boleh, itu penyalahgunaan kekuasaan. Atau misalnya
karena dia ketua kelas harus ditraktir sama teman-temannya satu Oh. kelas. Nah, itu enggak boleh. Itu nggak boleh ya Bu ya, nggak boleh itu. Nggak boleh. Walaupun dia ulang tahun nggak boleh ya. Oke. Sudah bisa dipahami ada berapa faktor dalam pelanggaran hak? Ada 5, Bu. 6, Bu. Nah, Satu Nah. lagi ya. Nah. Apa? Penyalahgunaan? Teknologi, Bu. teknologi. Oke, nih. Nih teknologi apa ini? Ini apa yang kalian bawa nih setiap hari nih? Handphone, Bu. HP Bu. Ya, apa kira-kira isinya di dalam handphonenya itu? Bermacam-macam, Bu, aplikasinya. Foto-foto. Ya. Lagu. Apa? Ayo coba Jevi, apa isinya di HP-nya? Foto, Bu. Saya kan suka Foto. foto. Fotonya sendiri apa sama teman-teman? Sendiri sama teman-teman, Bu. Foto sama Irma, foto sama Nina. Tapi nggak ada sama Oke. Nina. Nah, rupanya ya. Ada lagi? Kira-kira kalau Mas Kia apa yang ada di dalam handphonenya? Video, Bu. Video apa? Harus jelas. Video pembelajaran, Bu. Oke. Wah, Mas Kia ini senang sekali belajar ya. Nih perlu dicontoh nih oleh teman-temannya ya. Jangan main game saja, jangan foto-foto saja. Boleh kita, tapi jangan sampai penyalahgunaan. Nah, teknologi itu kita boleh ikuti, tetapi harus kita bijaksana dalam menggunakan. Boleh nggak, Bu, main tekno- TikTok, Bu? Boleh, tidak ada masalah main TikTok. Kalau lebih bagus lagi, main TikToknya sambil diselingi, ya. Misalnya nih rumus matematika, ada TikToknya. Kemudian apalagi Pancasila nih kamu bikin TikTok boleh ya. Nah, nanti Tapi kita itu kemarin, Bu, saya lihat Jangan di ke ini matematika, Bu. si Elis, Bu, TikToknya joget-joget seperti itu, Bu. Saya Pancasila kemarin, Bu Irma. Bu Ade. kalau bisa nanti kita bikin TikToknya tentang kasus pelanggaran HAM. Ya, boleh nanti kita cari judul-judul ya. Gimana? Asik. Nah, kemudian kita lanjut lagi ya. Siap, Bu. Nih, coba. Siapa lagi yang mau baca? Aslian mana Aslian? Izin tadi, Bu. Lagi ke WC. Ada, Bu. Oh, ada. Sudah datang Bu dari WC ini. Oh, Oke. Ya, silakan langsung dibaca Aslian. Apa di slide yang ada di depan? Baca semua ke Bu. Iya, baca semua. Ya, kasus Yuk, pelanggaran hak warga negara. Pertama, proses penegakan hukum masih belum optimal. Kedua, tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup apa ini? Cukup tinggi. Yang ketiga, merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia. Keempat, terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama. Kelima, angka putus sekolah yang cukup tinggi. Yang keenam, pelanggaran hak cipta. Oke, itu ya tadi ada kasus-kasus pelanggaran hak. Yang pertama, proses penegakan hukum masih belum optimal. Yang kedua, tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih tinggi, ya. Nih. Yang ketiga, merebaknya kasus pelanggaran HAM. Yang keempat, terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama. Kemudian, angka putus sekolah yang cukup tinggi. Kira-kira apa sebabnya orang putus sekolah itu? Mungkin ada kamu punya teman, saudara yang putus sekolah, kira-kira apa penyebabnya? Faktor ekonomi, Bu. Oh, ekonomi. Kenapa ekonominya? Ekonominya rendah, Bu. Nggak bisa bayar sekolah. Nggak bisa, Bu. Nah, ada lagi yang lain? Mereka milih bekerja, Bu. Oke, nah ada yang bekerja, membantu orang tua, apalagi ya? Coba Ade, apa Ade? Kenapa putus sekolah ini? Ini Bu, ada salah satu penyebabnya yaitu akibat daripada broken home, Bu. Oh, broken home. Oke. Ada lagi yang lain? Satu lagi? Kesempatan? Pengen nikah, Bu. Coba. Salah.
Ira, Bu, mau nikah, Bu. Pengen nikah. Apa Ira, apa jawabannya Ira? Ada itu Bu, tetangga saya itu Bu, kelas 3 dulu. Terus sekolah, tahu-taunya habis itu sebulan terus nikah Bu. Loh, nah ini jangan sampai ya, apalagi kalian sudah kelas 12, harus tahan-tahan dulu. Ya, harus menjaga diri. Jangan sampai terjadi pernikahan dini. Ini belum selesai sekolahnya, tanggung. Sebentar lagi mau ujian ya. Iya. Nah, yang punya pacar, nah tahan-tahan dulu. Jangan main pinang-pinang saja ya. Selesaikan dulu sekolahnya. Kita lanjut lagi. Sebelum kita lanjut, kita bikin dulu kelompoknya ya. Kelompok 1 nanti ada Yusuf, Mala, Elis, Maskiah, dan Nina. Kemudian kelompok 2 ada Aslia, Nova, Ira, Ade, dan Jevi. Nah, nanti tugasnya Ibu bagi LKPD, tugasnya adalah menganalisis. Apa yang dianalisis, apa yang kita lihat adalah kasus pelanggaran HAM. Kira-kira sudah bisa tebak belum apa isinya nih? Belum, Bu. Belum? Sudah siap menyaksikan? Siap, Bu. Siap Bu. Ya. Oke. Jangan sulit-sulit ya Bu ya. Enggak, kita mulai aja ya. Ya, masih terpesona? Masih, Bu. Rame ceritanya, Bu. Nah, ya. Ngeri ya Bu ya, ngeri. Ngeri ya. Apa kira-kira yang terjadi dari video Penembakan itu, Bu, yang dilakukan seorang remaja yang berusia 18 tahun, Bu. Sang guru, Bu. Siapa yang ditembak di situ? Guru, Bu. Seorang Guru dan mahasiswanya, Bu, dan teman-temannya, Bu. Ya, yang nanti tugasnya tadi sudah dibagi kelompoknya ya. Iya, Bu. Nah, kemudian LKPD-nya nanti Ibu kirim melalui Google Class. Kemudian nanti kalian siap-siap untuk mengisi ya
Ya, diidentifikasi masalahnya apa, sebabnya apa, nanti kalian cari solusinya bagaimana, ya. Kira-kira paham nggak ini dulu sebelum kita lanjutkan? Kalau ada yang belum paham, silakan ditanyakan dari kelompok 1 dan 2. Bu. Paham Bu, jelas. Sudah jelas? Jelas, Ya. Bu. Nah, nanti kalian bisa kerjakan di rumah ya. Di rumah, kerja kelompoknya, minggu depan dikumpulkan. Jadi minggu depan kita langsung mempresentasikan. Nah, mau kelompok 1 dulu apa 2 dulu kira-kira? 1 Bu. Satu. Satu ya Bu. Sesuai urutan ya. Jadi Iya, Bu. kelompok 1 ya, nanti kelompoknya tentukan dulu siapa ketuanya. Saya Bu. Siapa sekretarisnya, siapa moderatornya, siapa nanti anggotanya, ya. Nah, nanti untuk ketua dicatat yang nggak bekerja, yang tidak aktif di dalam kelompok, laporkan dengan Ibu ya, supaya ada pembagian nilainya dengan adil. Ya, begitu juga dengan kelompok 2 ya. Ya, Iya, Bu. Bu. Oke, sekarang kamu nanti Ibu bagikan linknya, boleh tonton juga, jadi supaya paham kira-kira masalahnya apa. Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Berapa menit lagi waktu kita? Selamat Bu. Masih lama? Ya Bu. Berapa menit? Coba lamanya itu harus jelas. 10 menit Bu. Berapa Pak Yusuf 10 jamnya? menit? Jam berapa? Ayo sambil dikerjakan di LKPD-nya, sambil Ibu tunggu. Kalau ada yang mengalami kesulitan, nanti bisa bertanya. Ibu boleh bertanya nggak, Bu? Boleh, silakan. Apa sih, Bu, yang dimaksud dengan HAM itu sendiri, Bu? Terima kasih. Ada lagi yang lain? Atau ada temannya nih yang bisa jawab? Boleh, kita kasih kesempatan dulu untuk temannya. Siapa tahu ada temannya yang belajar. Belajar nggak ini? Kalau belajar berarti bisa menjawab. Apa pengertian HAM itu? Sebelum ada pelanggarannya ada hak asasi manusia. Sudah pernah kita pelajari di kelas berapa? Kelas 10 Bu. Kelas 10. Yusuf ingat? Ingat Bu. Ya, coba jelaskan. Ya. HAM itu Bu, hak asasi manusia yang memang dimiliki manusia, yang merupakan bawaan Bu. Jadi diperoleh dari Tuhan semenjak kita dilahirkan Bu, sudah memiliki hak Bu. Betul. Ada lagi yang lain? Coba. Saya Bu. Ya, Ira, silakan. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada seseorang yang ada sejak lahir, Bu. Tidak dapat diganggu-gugat, Bu. Dan bersifat umum. Gitu ya, Bu ya? Betul, pintar. Tepuk tangan dulu untuk kita. Nah, siapa lagi kira-kira bisa menjawab? Satu orang lagi, Ibu kasih kesempatan. Tadi yang bertanya, menyimak nggak itu jawaban temannya itu? Yang bertanya, mana yang bertanya? Iya, Bu. Menyimak, Bu. Menyimak nggak jawaban temannya itu? Menyimak, Bu. Sambil dicatat jawabannya. Ada lagi yang mau menjawab satu orang? Ya, Jeffy, boleh Jeffy ya. Come on, Jeffy. HAM adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir, berlaku kapan saja dan di mana saja. Begitu, Ibu. Pintar. Ya. Nah, jadi kalau dari kasus tadi, kira-kira apa yang dilanggar? Yang video kalian tonton tadi? Hilangnya nyawa orang Bu. Hak hidup ya, Bu. Hilangnya nyawa orang apa, Mas Kia? Apa coba jawab? Hak untuk hidup, Bu. Ya. Ya, jadi dari video tadi kamu sudah melihat bahwa kita tidak boleh melanggar hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup. Terus kalau aborsi bagaimana? Boleh tak? Tidak boleh, Nggak Bu. boleh, Bu. Tidak Dosa ya, Bu ya, boleh. dosa ya, Bu ya. Nah, kalau hukuman mati gimana?
Boleh, Bu. Boleh apa tidak boleh? Boleh, Bu. Boleh nggak Ya ya? nih, anak SMA harus kritis dong. Masa Iya, Bu. kita harus bisa menilai apakah itu boleh apa tidak boleh. Soalnya perbuatannya itu kejam sekali, Bu. Jadi kalau dihukum mati itu ya wajar, Bu. Kan orang juga mati, dibikin dia mati. Jadi dia pun juga harus dihukum mati. Waduh, jadi mati balas mati begitu ya? Iya, Bu. Ya. Biar Oh, adil. cubit balas cubit. Ya, Bu. Nah, terus kalau Nah, itu, cinta Bu. dibalas? Nah, Nah, Balas cubit, kalau Bu. masa cinta dibalas cubit? Ya, nah, Kalau teroris itu Bu, kemarin ada yang dihukum mati kan Bu, teroris Bu. Bisa ya Bu ya, berarti ya Bu ya. ya Ibu, boleh. Ya, ada yang mau ditanyakan? Bu. Kenapa teroris itu boleh dihukum mati? Ya, karena bikin orang mati, Bu. Pakai bom. Ya karena banyak ya dampak yang diakibatkan Ibu. dari seorang teroris itu sangat banyak. Menghilangkan nyawa orang lain dengan Ya. sangat banyak. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau korupsi itu Bu, belum ada ya Banyak Bu juga yang orang Boleh mati nggak juga, Bu. Akibat korupsi itu sering mati. Bantuan bencana alam itu kan, Bu, kalau dikorupsi, nah, orangnya nunggu kelaparan, mati. Ya, jadi Yusuf lucu ini lucu sangat lucu kritis Yusuf sekali ya. lucu Bu. Ya, Bu. Ya, Lebih berbahaya lagi, Bu. Kalau langsung ditembak itu kan jelas, Bu. Kalau ini ya, sudah kena bencana, nasi beras tidak datang karena dikorupsi ya. betul. Mati pelan-pelan, Ya. Bu. Wah, mati pelan-pelan ya. Nah, kasihan. Jadi nanti kalau kalian jadi pejabat, punya posisi tertentu, itu jangan sampai korupsi ya. Nah, Bu, karena itu tadi kan kalian sudah tahu bahayanya. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. ada yang kasus baru penembakan itu Bu, Sambo. Oh, betul. Polisi tembak polisi. Polisi. Wah, itu lagi viral ya, anak-anak ya. Nah, itu kalian boleh tonton itu. Itu termasuk pelanggaran HAM apa tidak kira-kira? Masuk, Bu. pelanggaran HAM. Ya, Ah. kenapa jadi masuk pelanggaran HAM? Orang itu hidup. Hilang nyawa seseorang, Bu. Betul. Dan kayaknya udah direncanakan Bu ya, pembunuhan berencana ya ya. Betul. Udah direncanakan, ada targetnya ya. Ini kira-kira mirip-mirip nggak sama yang video tadi apa sebabnya? Ada satu yang dipakai untuk mematikan orang itu. Senjata, Bu. Kira-kira. Ada Senjata, senjata. Bu. Senjata. Pistol. Kalau di Indonesia mudah nggak mendapatkan senjata? Nggak bisa, Bu. Angin, Bu, ada, Bu, punya Balas bapak. angin. Ya. Nah, senjata juga kan, Bu? Senapan angin. Ya betul, senapan angin. Terus apalagi yang dipakai buat orang main game apa itu? Yang tembak-tembak itu. Selain ada kan yang pakai tim-tim itu, yang seperti di game itu. Tahu lah Dentuman, Bu. maksudnya Ibu. Tidak Hah? tahu, Bu. Nah itu juga bisa itu airsoft guns ya. Itu airsoft guns itu juga berbahaya. Kemudian senapan angin itu berbahaya. Apalagi senjata api. Kalau di Indonesia tidak boleh sembarangan orang memiliki senjata api. Ya. Kalau di luar negeri gimana? Tadi kan beritanya berita luar negeri bukan dalam negeri. Boleh, Bu. Kan kayak Texas itu kayak koboi, Bu. Kalau kita lihat di film-film itu kan tembak-tembakan mereka. Ya, jadi ini sering nonton film rupanya Yusuf Ya. ini ya. Dan koboi, Sambil Bu. belajar enggak nonton filmnya? Belajar, Bu. Dimarahi ayah pun kalau kada belajar. Nah, bagus itu ya. Jadi ada hiburannya, ada informasinya yang didapatkan ya. Nah, kalau di luar negeri itu sangat mudah sekali untuk mendapatkan senjata api ya. Itu sebabnya di sana sering terjadi pembunuhan ya atau pelanggaran HAM ya itu tadi. Jadi jangan kamu nanti Bu, saya rencananya pindah ke luar negeri, Bu, supaya mudah dapat senjata. Jangan, ya. Nah, tuh Bu Ade itu rencananya mau pindah Bu ke luar negeri karena mau mendapatkan senjata tuh bilangnya tadi Bu. Dia ada WA saya.
Enggak, Senjata Bu. apa dulu? Saya mau ke luar negeri itu nanti mau kuliah, Bu. Oh, iya. Juga Bu, mau ke luar negeri, mau belajar bahasa Inggris Bu. Oh, good job ya, pinter. Jadi kita jangan takut untuk belajar ya sampai ke luar negeri. Tapi ingat, tetap harus kembali kemana? Ke Indonesia Bu. Betul. mau Ya. umroh, Bu. Mencintai negara Luar negeri sendiri, Bu. juga kan, Bu? Negara Indonesia. Ya, umroh ke luar negeri juga. Mau Ya. jalan-jalan ke luar negeri juga bisa. Mau belajar, mau berbisnis, nanti tunggu kamu sudah selesai sekolah. Selesai sekolah dulu ya. Nah, supaya ada ilmunya. Jadi nggak bisa kita nih sembarangan ke luar negeri. Nanti nggak bisa ngurus pasportnya, ngurus visanya. Ya, nanti dikira kita apa? Imigran gelap ya. Ilegal, bisa ditangkap nanti sama orang luar negeri, sama polisi luar negeri, ya. Nah, jadi kita harus bisa menggunakan bahasa asing, ya. Kita juga harus tahu itu tadi masalah kasus pelanggaran HAM supaya tidak menimpa kita, ya, tidak menimpa keluarga terdekat kita, atau justru kita yang menjadi orang yang melakukan pelanggaran HAM, ya, jangan sampai itu terjadi. Oke, sekarang simak LKPD-nya masing-masing. Ini sudah tidak ada yang ditanyakan lagi kira-kira? Bu. Sudah, Sudah Bu. jelas ya? Sudah jelas. Ini tanya, simak. Bu. Ya, silakan Ira. Itu kan penyebabnya disuruh nyebutkan berapa, Bu, dalam LKPD itu, Bu? Sebanyak-banyaknya yang kamu Oh, ketahui. ya. Ya, Bu. Jadi kamu harus kreatif menggunakan bahasa sendiri ya. Tuh, boleh nanti sambil kita cek-cek di internet supaya ada penambahan dari informasinya. Gimana? Sudah jelas? Jelas, Bu. Oke. Bisa berapa menit lagi kita waktu? Nanti kalau terlambat kita keluar dari kelas ini ada yang protes lagi, jam istirahatnya terpotong. Ibu nih ngomong terus, ya. Masih banyak waktu, Bu. Masih? Ya, Bu. Ya, sambil dikerjakan dulu nanti Ibu pantau. Ini Bu, anu Deli aja Bu, nggak mau kerja sama Bu, main sendiri Bu. Ayo Deli, dibantu temannya. Dihukum aja, Sini Bu. Deli yang menulis. Deli ini lagi mengerjakan Bu, sendiri. Apa yang kamu Nanti gabung kerjakan? lagi. Inilah Bu tugasnya, nih. Ya, bagus. Sambil dicek ya di buku yang sudah dibagikan tadi, di buku paketnya. Nanti bisa kamu kaitkan. Ya. Nah, nanti kita sambung lagi. Boleh kamu sambung di rumah. Nanti kalau nggak paham boleh WA Ibu. Ya. Atau kamu tanyakan nanti bisa juga datang ke kantor. Kira-kira ada masalah nggak? Ini nanti mengirim LKPD-nya gimana? Mau lewat dikumpul biasa atau bagaimana? Biasa aja, Bu. Oke. Biasa aja, Bu. Susah sinyal, Bu. Ya, di mana tinggalnya? Di seberang. Pakai jetek ya? Nah, di seberangnya lagi, masuk lagi jalan setapak. Waduh, ya. Nah, Pedalaman, Bu. pedalaman. Iya, 3T. Ya, sambung lagi kerjaannya. Jangan melamun, jangan mengobrol aja. Gimana kelompok 1? Silakan. Saya sudah, Bu. Sudah? Iya, Bu. Yang lain? Nah, ini LKPD-nya yang dikumpul nanti yang individu ya, yang tugas kelompoknya tetap jalan. Nanti kalian boleh kerjakan di rumah secara berkelompok atau lanjut di sekolah besok pada jam istirahat. Ya, selain Jevi, siapa lagi yang sudah selesai? Elis sudah, Elis? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Saya sudah, Bu. Nah, jadi kesimpulannya gimana nih? Kalau pelanggaran HAM itu apa? Yuk, coba kita sama-sama menyimpulkan
Ya, Bu. Ya, coba. HAM itu hak yang dimiliki oleh setiap manusia yang tidak boleh dilanggar. Tuh, ada lagi yang lain? Faktor-faktornya dicatat nggak tadi? Ada berapa faktor tadi? Yo, sambil ingat-ingat, catatannya dibuka-buka lagi. Saya, Bu, ingat 3 Ya, kayaknya, Ira. Bu. Ada berapa? Sikap egois, ingat 3, Bu, nggak apa-apa ya. Oh, ingat 3. Sikap Oke, satu apa? sikap egois, tidak toleran, rendahnya kesadaran dari diri sendiri. Terus apa lagi ya Ya. tadi yo? Ya, ayo sambung temannya. Tadi ada 6. Ada 6. Ayo, jangan bengong. Ya. Penyalahgunaan kekuasaan, aparat penegak Betul. hukum tidak apa Bu tadi, tidak tegas ya? Betul. Rendahnya Wah, Ira ini kesadaran, nanti Ibu Bu. kasih nilai yang banyak. Apalagi ayo Mas Gia, coba. Kesadaran, Bu. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, Bu. Tuh. Ya. Jadi kamu buat nanti kesimpulannya di dalam buku catatannya. Gimana, Nova? Sudah jelas? Ya, Bu, sudah jelas. Oke, Mala sudah jelas? Aslian? Sudah jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya, Nina gimana? Sudah jelas apa belum? Jelas, Bu. Ya, Yusuf, Jevi? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke. Deli, Adek? Jelas, Udah Bu. jelas, Bu. Ya. Jadi nanti kita sambung lagi minggu depan untuk mempresentasikan tugasnya ya. Ya, Baik, Bu. Bu. Oke. Ya, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini untuk mata pelajaran PPKN dengan materi kasus pelanggaran HAM. Ibu undur diri dulu karena sudah lonceng. Terima kasih ya anak-anak untuk semangat saya hari ini. Sampai Sama-sama, jumpa Bu. minggu depan. Ya, Baik, selamat Bu. Terima kasih, siang. Bu. Siang, Bu. Yang Bu.